Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kita akan reading energi kamu di bulan Juni, kita akan lihat seperti apa. Tapi ingat, ini general ya, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif, bijaksana dalam menyikapi ya. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja. Lewati aja, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Taurus, apa yang akan terjadi di sini? Di sini ada Eight of Wands, oke. Kemudian ada The Empress, kemudian ada Five of Wands, kemudian ada Five of Swords dan juga Three of Wands. Oke, untuk Taurus ya, aku lihat untuk beberapa di antara kamu, nggak semua. Kalau kamu lagi sedang merencanakan sesuatu ya untuk sebelumnya, mungkin kayak kamu ingin berencana ya untuk pindah karir baru atau pindah ya berhubungan dengan karir gitu ya, kayak mungkin kamu ingin bekerja di luar negeri atau di luar pulau atau di luar kota. Aku lihat di sini ada pergerakan ya dari kamu sendiri, keinginan kamu itu bakal terwujud gitu ya. Ada kesempatan, ada perjalanan di sini yang aku lihat. Dan kalau kamu, untuk beberapa, nggak semua, yang sedang dihadapkan dengan satu masalah atau konflik gitu ya, dan kamu kayak menunggu gitu ya, menunggu hasil dari jalan keluar atau penyelesaian masalah kamu. Itu sebenarnya ada jalan di hadapan kamu, tapi aku nggak tahu apakah kamu mau mengambilnya atau enggak nanti gitu loh ya. Kalau kamu sedang konflik di sini, ada masalah gitu, aku nggak tahu dengan siapa, bisa di lingkungan kerja, bisa di rumah, atau bisa di lingkungan kamu gitu ya, kamu duduk gitu ya, kamu duduk di sini maksudnya kayak dengan orang-orang di sekitar kamu ya, rumah kamu gitu, misalkan entah dengan tetangga atau dengan dengan ibu, dengan ayah, dengan keluarga sendiri gitu istilahnya ya. Ini akan ada jalan keluar gitu, tapi aku nggak tahu apakah kamu mau mengambilnya atau enggak gitu, karena mungkin ada juga yang ikut campur gitu ya, yang ikut campur yang ikut campur dalam masalah kamu itu gitu. Ini bisa saja membingungkan kamu gitu kalau kamu nggak punya prinsip sendiri, istilahnya seperti itu. Tapi ada jalan gitu, ada jalan keluar gitu. Dan aku ngeliat ini jalan keluarnya nggak dari siapa-siapa, sebenarnya dari diri kamu sendiri gitu. Ya, di sini ada Three of Wands. Three of Wands ya, di belakangnya ada 2 tongkat dan dia megang 1 tongkat gitu. 2 tongkat di sini diibaratkan mungkin orang lain gitu. Sebenarnya kamu punya tongkat sendiri gitu. Ya, kalau kamu nggak bingung, maksudnya nggak terpengaruh oleh satu yang lainnya gitu, itu kamu akan bisa melihat jalan gitu, jalan keluar gitu loh. Seperti itu. Ya, aku nggak tahu ini di bidang apa ya masalah kamu ini, tapi ini ada jalan keluar kalau kamu mau mengambilnya gitu, nggak berada dalam zona nyaman kamu gitu ya. Dan hati-hati dengan orang sekitar kamu ya gitu. Mungkin terlihat baik, terlihat nolong kamu, tapi sebenarnya mengambil keuntungan dari kamu itu pun juga bisa gitu. Makanya tadi gue bilang kamu sebenarnya punya jalan sendiri, punya cara sendiri gitu menghadapi masalah kamu ya. Tapi aku nggak tahu apa kamu memilih untuk keluar atau kamu memilih untuk berada di zona nyaman kamu gitu. Zona nyaman, kalau zona nyaman ini mungkin kamu kayak membuat urusannya tuh kayak gitu terus gitu loh, kayak nggak selesai-selesai gitu, karena mungkin ya itu ada yang orang tuh lebih baik menghindari gitu daripada menghadapi, tapi sebenarnya menghadapi itu hanya mengulur aja gitu loh, mengulur masalah itu nggak selesai gitu, karena ini masalah kamu gitu loh
Coba kita lihat untuk asmara gitu. Tapi kalau untuk yang berkaitan karir ini memang ada ya. Aku rasa kamu akan keluar dari zona kamu ya, zona nyaman kamu, akan ada pergerakan atau peluang di sini. Tapi tergantung kamu mau mengambilnya apa enggak gitu. Kita lihat untuk asmara Taurus di bulan Mei. Mohon maaf, di bulan Juni ya, bulan Juni. Oke. Kita ambil 3 ya. Di sini ada children, rekonsiliasi, keep an open mind, berpikiran terbuka. Oke. Kalau untuk asmara di sini aku lihatnya mungkin kamu lagi LDR-an di sini ya. Beda kota, beda negara, beda pulau gitu ya, beda daerah. Atau memang kamu lagi nggak ada komunikasi karena ada pertengkaran di sini ya. Jadi kayak memutus komunikasi gitu ya. Dan mungkin kamu sedang menunggu kabar dari seseorang ini gitu ya. Aku lihat akan ada komunikasi di sini. Dia seperti merencanakan sesuatu ya. Berencana untuk kembali ya, karena Eight of Wands di sini aku lihatnya lebih ke komunikasi ya. Mungkin akan ada komunikasi, dia ingin kembali sama kamu ya. Dia ini ketika jeda ya atau berjarak dengan kamu, itu sebenarnya dia merasa kehilangan ya, dia merasa kehilangan dan ya merasa kehilangan di sini, merasa kehilangan dan frustasi. Kenapa? Mungkin karena ketika dia jauh dari kamu, dia ngerasa kamu sudah ada yang lain gitu loh. Jadi kayak dia tuh sedang dihadapkan dengan suatu kompetisi menurut dia gitu ya. Dia takutnya kamu sudah punya yang lain dan dia kayak ada saingan gitu, harus mendapatkan kamu kembali. Istilahnya seperti itu. Ya, makanya kayak ada pikiran yang agak kalut gitu, agak stres gitu. Belum lagi mungkin dia juga dengar gosip-gosip gitu ya dari temennya, atau ada orang yang membicarakan kamu gitu ya. Misalkan dulunya mungkin kamu itu nggak seperti saat ini sekarang gitu ya. Kalau sekarang mungkin kamu terlihat mandiri, kamu lebih terlihat cantik, kamu lebih terlihat secara finansial juga bagus. Mungkin dia ngiranya kamu itu nggak bisa hidup mandiri tanpa dia gitu, atau kamu nggak bisa jauh lebih baik gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Tapi ternyata dia salah gitu loh ya, dia salah. Dia di sini justru ngelihat kamu yang saat ini sekarang itu kayak lebih dewasa gitu ya, lebih cantik, lebih mandiri dari segi finansial. Mungkin karir kamu juga bagus, kamu nggak bergantung dengan siapa-siapa, istilahnya seperti itu. Nah, makanya dia ingin kembali di sini ya, ingin kembali sama kamu gitu ya, ingin kembali, ingin adanya komunikasi gitu. Sebelumnya dia meninggalkan kamu ini mungkin karena kekanak-kanakan ya, dia masih childish gitu. Tapi ketika kamu dan dia berpisah ini, dia baru sadar ya, keep an open mind, pikiran dia baru terbuka gitu loh ya. Mungkin yang sebelumnya kamu itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia, makanya dia kayak mencari yang lain gitu ya, menghadirkan orang lain. Aku ngeliat untuk beberapa di sini ada hubungan orang ketiga ya, mungkin dianya punya orang lain gitu ya. Jadi kayak kamu dihadapkan dalam satu situasi yang mengharuskan kamu tuh kayak bersaing gitu loh dengan orang lain gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Tapi pada akhirnya ya, ketika dia berpisah dengan kamu ya, atau ada jarak gitu, atau lagi masa jeda aja, itu dia nggak bisa move on ya, nggak bisa move on. Dia masih sering mikirin kamu, rinduin kamu, bahkan di sini ada rasa bersalah gitu loh.
dan dia ingin memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Ternyata kamu yang ibaratnya kayak berarti gitu ya, kamu yang terbaik gitu, kamu yang membuat dia merasa nyaman, merasa benar-benar disayangi, dicintai, dan kayaknya tepat gitu loh untuk dijadikan istri atau suami, istilahnya seperti itu gitu loh, yang benar-benar tulus dengan dia gitu loh ya, mau menerima dia apa adanya gitu ya, seperti itu ya. Yang dulunya dia mengira bahwa setelah berpisah dari kamu dia akan mendapatkan yang lebih dari kamu, bisa move on dari kamu, tapi ternyata nggak seperti itu gitu loh ya. Justru semakin hari cintanya semakin bertumbuh buat kamu, semakin besar buat kamu gitu, dan dia ingin adanya rekonsiliasi di sini, pertemuan gitu ya. Aku lihat di sini untuk beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan seseorang yang sudah punya anak ya, kayak single mother atau father single gitu, atau ini kamu atau kamu dan dia memang sudah ini ya, apa maksudnya sudah menikah gitu loh. Jadi kamu itu mungkin kayak sudah punya anak dengan dia gitu loh, atau sudah pernah punya anak dengan dia gitu istilahnya. Kalau nggak seperti itu ya itu ya, mungkin dealing dengan single father atau father single gitu. Ingat ya, bisa vice versa, atau di sini kamu dan dia kayak merencanakan untuk menikah dan punya anak, istilahnya seperti itu. Jadi memperbaiki hubungan, kemudian kalian menikah dan merencanakan hubungan yang lebih jauh gitu ya. Pengen punya rumah, pengen punya anak, pengen punya family, istilahnya seperti itu. Dan aku ngeliat memang apa ya, kayak ngerasa kamu orang yang tepat gitu loh untuk dijadikan istri atau suami gitu, ayah atau ibu bagi anak-anak dia gitu, istilahnya seperti itu ya. Tapi memang untuk beberapa aku ngeliatnya kamu dan dia ini gak semua ya, mungkin dealing dengan seseorang yang sudah punya anak gitu ya, single father atau mother single gitu, sehingga kayak sulit gitu hubungan kamu, banyak ditentang gitu ya oleh mungkin orang-orang terdekat gitu, gak ada yang setuju, makanya untuk sebelumnya dia ninggalin kamu, lebih mendengarkan omongan orang lain, mungkin seperti itu ya. Tapi ketika benar-benar udah berpisah, mungkin dia membuka pikirannya tuh terbuka gitu ya, jalan pikirannya terbuka, dia punya prinsip baru gitu ya, atau dia punya prinsip sendiri seperti itu ya, sehingga dia ingin kembali lagi ke kamu gitu ya, ingin serius sama kamu, menikah sama kamu, karena dia juga gak bisa melupakan kamu ya, selalu mikirin kamu, rinduin kamu gitu ya, dan dia juga ada rasa bersalah di sini, meninggalkan kamu, cuekin kamu gitu istilahnya ya. Tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, karena nggak semua ya ini resonate atau cocok buat kamu, dan energi juga bisa kebolak-balik ya, vice versa gitu. Sesuaikan aja ya mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Kamu bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, kemudian Gemini, Libra, Aquarius ya, tapi ini bisa hanya energi saja. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi bacaannya. Oke, ini pesannya. Oke, Sisterhood of the Rose. Oke. Aku lihat di sini seperti gini ya. Mungkin ini nggak akan resonate buat kamu semua ya. Entah kamu disakiti oleh dia atau seseorang yang lain gitu ya. Tapi di sini aku lihat
harapan kamu ya, doa kamu itu akan terwujud gitu ya. Maksudnya kayak mungkin kamu kayak berdoa ingin menyembuhkan luka hati kamu gitu ya. Kayak ada orang yang seperti mengobati rasa sakit hati kamu gitu ya, kecewa kamu atau terluka kamu gitu. Atau kamu berharap kalau misalkan dia ya, lukamu dari dia, seseorang yang kamu pikirkan ini, kamu berharap dia kembali minta maaf sama kamu ya, karena menurut kamu mungkin itu yang bisa membuat hati kamu lega, membuat hati kamu sembuh gitu istilahnya. Nah, itu akan terjadi di sini ya. Jadi seseorang ini yang akan membantu kamu menyembuhkan luka hati kamu gitu loh istilahnya. Jadi kayak doa kamu itu kayak keinginan kamu atau harapan kamu itu akan terwujud gitu loh. Istilahnya seperti itu. Ya. Terlepas ini dia ya, harapanmu ke dia, seseorang yang kamu pikirkan ini, atau kamu memikirkan orang yang gak real gitu, kayak kamu berharap ada orang yang seperti ini bisa membantu kamu menghealing diri kamu, menyembuhkan luka hati kamu. Nah, seperti itu istilahnya ya. Itu akan datang gitu ya, akan terwujud gitu. Ya. Tapi karena ini aku ngeliat sepertinya kamu sedang LDR ya, bisa saja ini memang mantan kamu ya, mantan kamu ini gitu, seseorang yang kamu pikirkan ini ya. Jadi ini kayak terjadi sesuai dengan harapan kamu gitu ya, doa kamu ya gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan belum paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami ya. Dan kalau ada kurang lebihnya, ada salah kata, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.